Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Di malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri. Dan khusus pada edisi kali ini saya akan membiarkan kalian menerka-nerka sendiri sebenarnya milik siapa cerita yang akan saya bawakan. Dan sebagai informasi saja bahwa kejadian yang akan kita dengarkan bersama kisahnya ini merupakan kejadian yang terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri merupakan edisi di mana kita akan mendengarkan kisah dari para teman-teman kita di luar sana yang mengirimkan kisah mereka melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi semisal kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan ya, pada bagian pertama dari kisah ini saya akan menyebutkan nama dari salah satu tokoh utama dari cerita yang akan kita dengarkan, sebut saja namanya adalah Tria. Dan pada saat kejadian tersebut berlangsung, usia Tria ini sekitar 26 tahunan, dan pada saat itu Tria ini memang sudah memiliki seorang suami. Kita sebut saja namanya adalah Benny. Jadi memang posisinya pada saat itu Tria dan Benny ini sudah lumayan lama lah menikah, sekitar 2,5 tahunan. Dan awalnya ketika mereka berdua ini baru saja menikah, mereka tinggal di sebuah apartemen studio yang memang mereka sewa. Karena memang pada saat itu situasinya Tria ini masih dalam tahap proses menyelesaikan kuliahnya. Dan kebetulan memang apartemen yang mereka sewa saat itu letaknya berdekatan dengan kampus tempat di mana Tria ini berkuliah. Dan barulah ketika Tria ini sudah lulus kuliah, pada saat itu dia dan juga Benny ini sepakat untuk pindah dari apartemen yang mereka sewa, karena memang pada saat itu mereka ini ingin lebih merasakan tinggal di sebuah tempat yang bisa bersosialisasi dengan tetangga yang ada di kanan kiri. Jadi mereka ini kayak pengen tinggal di rumah yang beneran. Dan pada saat itu mereka mengkomunikasikan keinginan mereka tersebut kepada orang tuanya Benny, karena memang posisinya orang tuanya Tria ini berada di luar kota, jadi tinggalnya itu memang beda kota sama Tria. Dan beruntungnya ketika Tria dan Benny mengutarakan keinginan mereka, pada saat itulah papa mertuanya Tria ini menawarkan sebuah rumah yang dimiliki oleh keluarga mereka tapi sudah lama tidak ditempati. Jadi semisal Tria dan Benny ini mau tinggal di sana ya silahkan saja. Tapi meskipun memang rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh sebuah keluarga, papa mertuanya Tria ini bilang kalau rumah tersebut dalam kondisi yang baik. Jadi memang masih ada orang yang datang ke rumah tersebut sekitar seminggu 2 atau 3 kali yang memang tugasnya untuk membersihkan rumah tersebut. Hanya saja memang karena sudah lama tidak dibuka gitu kan ya, jadi memang bagian dalam dari rumah tersebut agak lembab-lembab gitu. Dan menurut cerita singkat yang didengarkan oleh Tria dari papa mertuanya mengenai rumah tersebut, sepintas Tria ini tahu bahwa rumah itu memang sebuah rumah warisan yang didapatkan oleh papanya Benny dari kakek buyutnya beliau. Jadi rumah tersebut kayak turun-temurun. Hanya saja karena memang pada saat itu keluarga mereka ini sudah memiliki rumah masing-masing itulah ya. Jadi rumah warisan yang didapatkan itu memang tidak sempat ditinggali oleh keluarga mereka. Tapi menurut cerita papanya Benny, ketika Benny ini masih kecil, masih baru bisa-bisa belajar jalan gitu. Dulunya orang tua Benny dan Benny kecil tersebut sering beberapa kali mampir ke rumah itu, bahkan menginap semalam 2 malam ketika mereka ini sedang berlibur. Tapi memang pada saat itu papa mertuanya Tria ini bilang kalau misalkan mereka ini kayak nggak bisa nginep terlalu lama di rumah tersebut. Kenapa? Karena setiap kali mereka datang kemudian menginap di sana, Benny yang pada saat itu masih kecil itu pasti akan sering sekali menangis. Dan orang tuanya ini sama sekali nggak tahu alasannya kenapa. Itulah kenapa pada akhirnya rumah tersebut memang tidak pernah menjadi opsi pilihan bagi keluarganya Benny untuk ditinggali oleh mereka. Meskipun sebenarnya secara ukuran rumah itu cukup besar dan nyaman. Tapi sekali lagi, meskipun keberadaan rumah tersebut juga sempat terlupakan oleh keluarga mereka, tapi keluarganya Benny ini tetap ingin mempertahankan rumah tersebut sebagai kenang-kenangan. Jadi mereka sama sekali nggak pernah berpikiran untuk merobohkan rumah tersebut. Dan Tria bilang ketika dia mendengarkan semua cerita yang diberikan oleh papa mertuanya, dia sama sekali nggak kepikiran apa-apa. Meskipun sebenarnya di awal-awal Tria juga merasa kayak nggak enak untuk menerima kebaikan sang papa mertua. Tapi waktu itu Benny berusaha untuk membujuk Tria agar mau menerima tawaran sang papa, karena selain mereka bisa berhemat kan, ya sembari hitung-hitung membantu membersihkan
membersihkan dan juga merawat rumah tersebut lah kalau misalkan mereka tinggal di sana. Dan karena memang pada saat itu Tria ini tipe-tipe orang yang nggak mau repot, misal dia harus nyari ke sana ke sini rumah yang cocok untuk mereka tinggali, belum lagi tentang masalah budget gitu kan. Akhirnya pada saat itu ya sudah, Tria menerima tawarannya Benny dan juga papa mertuanya. Dan singkat cerita, ketika kemudian Tria dan Benny benar-benar datang ke rumah tersebut, sebenarnya Tria sudah menyiapkan mental untuk ya melihat rumah seperti apa sih yang sudah kosong lumayan lama. Tapi ketika dia benar-benar menginjakkan kaki di halaman rumah itu, Tria ini sempat agak kaget juga. Karena kalau secara kondisi bangunannya, rumah tersebut sudah lumayan rusak, terutama di bagian atap ya. Jadi bagian plafon atap yang ada di teras itu udah pada roboh. Tapi memang rumah tersebut di bagian halamannya itu sama sekali nggak ada semak belukar. Jadi Tria ini menduga orang yang dibilang oleh papa mertuanya yang ditugaskan untuk membersihkan rumah tersebut kayaknya memang hanya membersihkan di area luarnya saja, tidak sampai ke area dalam. Dan karena kerusakan yang ada di rumah tersebut, pada akhirnya Tria dan Benny ini memutuskan untuk merenovasi sebentar rumah itu. Tapi renovasi yang dilakukan juga tidak terlalu banyak. Ibaratnya pada saat itu cuma sekedar membenarkan apa yang sudah rusak, kemudian mencat ulang kembali dinding-dinding yang ada di bagian dalam dari rumah tersebut. Dan selama renovasi tersebut dilakukan kurang lebih selama 5-6 harian, waktu itu Tria dan Benny ini memutuskan untuk menginap sementara di rumah mertua. Jadi waktu itu Tria numpang nih di rumah orang tuanya Benny. Dan ada satu hal unik yang tidak pernah bisa Tria lupakan ketika kemudian renovasi tersebut sudah selesai gitu ya. Tria dan Benny juga sudah bersiap untuk pindah ke rumah tersebut. Jadi waktu itu kronologinya kurang lebih Tria dan Benny ini kan sudah mendapatkan kabar dari tukang-tukang yang memang pada saat itu bekerja di rumahnya. Mereka ini mengatakan, "Bu, rumah sudah siap untuk dihuni, silahkan datang kemari kalau misalkan memang sudah mau mulai menyicil memindahkan barang." Jadilah pada saat itu Tria dan Benny ini memang bersiap-siap untuk memindahkan segala sesuatu barang-barang mereka ke rumah tersebut. Dan ketika Tria serta Benny ini sudah sampai di rumah tersebut, sudah menurunkan barang-barang mereka dari truk. Nah, pada saat itu posisinya ada seorang kepala tukang yang seperti sengaja ingin menunggu Tria sambil berdiri di depan pintu rumah. Dan kebetulan pada saat itu Tria juga ngeh kalau misalkan dia sedang ditunggu oleh tukang tadi. Dan ketika kemudian mereka ini bertemu, saling berhadapan gitu kan. Waktu itu niatnya Tria, dia sekedar ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak tersebut. Jadi dia nggak kepikiran kalau misalkan pada saat itu tukang tersebut ingin mengatakan sesuatu kepada Tria. Tapi ketika kemudian Tria ini sudah selesai mengucapkan rasa terima kasihnya gitu kan kepada kepala tukang itu, tiba-tiba saja sebelum kepala tukang tersebut pamit untuk pulang, dia ini ngomong sama Tria dan suaranya itu kayak agak berbisik. Yang kurang lebih kalimatnya seperti ini, "Kuat-kuat ya Bu tinggal di sini, kacau euy." Dan Tria bilang ketika dia mendengarkan peringatan yang diberikan oleh tukang tersebut, dia tetap terdiam. Karena waktu itu dia sendiri juga nggak tahu harus menanggapi hal tersebut dengan cara apa. Dan hal termudah yang terpikirkan oleh Tria waktu itu adalah, ya sudahlah, saya menganggap apa yang diucapkan oleh tukang tadi adalah sebuah candaan. Jadi waktu itu Tria sempat tertawa sedikit. Meskipun sebenarnya kalau dilihat secara langsung, ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh bapak tukang tadi sama sekali nggak ada bercanda-bercandanya. Dan seingat Tria, ketika kemudian bapak tersebut pulang, mereka melanjutkan hidup mereka di rumah tersebut, Tria ini memang sama sekali tidak pernah menceritakan ucapan yang diberikan oleh bapak tukang tadi kepada Benny, karena waktu itu Tria menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak penting. Dan singkat cerita, ketika kemudian Tria serta Benny ini sudah menempati rumah tersebut, gak tahu kenapa Tria ini seperti merasa bawaannya tuh kayak gelisah, terutama di kala malam ya, mendekati jam-jam tidur. Tria mengaku dia sangat sulit untuk bisa memejamkan mata di dalam kamarnya. Karena dia ini seperti merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu yang ada di dalam kamarnya, tapi dia tidak tahu apa. Dan tidak hanya sampai di situ saja, sekalipun Tria ini berhasil untuk tidur, dia pasti akan selalu mengalami mimpi yang buruk. Dan awal-awal ketika tinggal di sana, Tria ini sama sekali nggak ingat dia mimpi buruk apa. Tapi yang jelas Tria ini bisa merasakan bahwa dia sangat ketakutan ketika dia terbangun dari mimpinya. Dan nafasnya itu selalu terengah-engah. Dan jujur saja, pola tidurnya yang kemudian jadi berantakan itu membuat Tria ini merasa sangat terganggu. Tria sudah berusaha untuk menceritakan semua pengalaman tidak enaknya ketika dia tinggal di rumah itu kepada Benny. Tapi Benny selalu merespon ucapannya Tria itu seperti angin lalu saja. Jadi kurang lebihnya waktu itu Benny selalu bilang kepada Tria bahwa apa yang terjadi pada diri Tria adalah salah satu faktor yang timbul akibat Tria ini baru saja pindah ke rumah tersebut. Dan Tria ini kayak kecapean. Dan awalnya Tria percaya
percaya dengan ucapannya Benny. Dia berusaha untuk positive thinking. Jadi pada saat itu Tria hanya berpikir gimana ya caranya supaya dia ini bisa beradaptasi dengan cepat dengan segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Tapi apa yang dialami oleh Tria pada saat itu justru semakin melebar. Jadi bukan hanya Tria sendiri saja yang mulai sulit untuk tidur ketika malam, kemudian mengalami mimpi buruk di dalam tidur mereka, karena pada saat itu Benny mulai mengalami hal yang sama. Dan parahnya ketika hal tersebut menimpa Benny ini responnya lumayan sangat ekstrim. Jadi ketika dia sedang tidur, kemudian dia bermimpi buruk, Benny ini bisa sampai teriak-teriak. Dan tentu saja pada saat itu Tria ini sampai harus terbangun dari tidurnya dan selalu berusaha untuk membangunkan Benny. Tapi anehnya ketika kemudian Benny ini bangun, kemudian ditanyakan sama Tria, kamu mimpi apa kok sampai teriak-teriak gitu? Benny ini selalu nggak inget dia itu mimpi apa. Dia ini hanya sekedar ingat bahwa di dalam mimpi tersebut dia ngerasa ketakutan. Dan hari semakin berganti. Pada saat itu awalnya Tria sama sekali tidak menyadari bahwa rumah tersebut sepertinya menyimpan sebuah energi yang membuat hubungan dia dan juga Benny ini semakin terasa panas. Mungkin di antara kalian di luar sana ada yang tidak percaya bahwa sebuah rumah itu juga memiliki hawa atau energi yang bisa mempengaruhi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Itu terserah kalian dan saya menghargai pendapat tersebut. Tapi untuk kasus yang terjadi kepada Tria, pada saat itu nggak tahu kenapa, semenjak dia pindah ke rumah itu, dia ini selalu bertengkar dengan Benny. Jadi hal-hal kecil itu kayak bikin mereka ini sama-sama tersulut emosi. Dan hal tersebut seperti bukan diri mereka yang biasanya. Karena biasanya mereka ini selalu bisa menghadapi masalah dengan tenang. Mereka ini selalu bisa menghindari konflik-konflik kalau misalkan itu tidak terlalu besar. Tapi ketika mereka sudah ada di rumah itu, seolah mereka ini selalu menemukan celah atau alasan untuk bisa saling berantem satu sama lain. Tapi yang jadi anehnya adalah begini nih, misalkan dalam satu hari mereka sudah bertengkar, kemudian mereka ini sampai saling nggak mau tegur sapa. Tapi kemudian ada satu momen di mana mereka ini harus keluar rumah, entah untuk menghadiri acara atau apalah gitu ya. Nah, ketika mereka ada di luar rumah, mereka ini sama-sama seperti kayak kenapa sih kita berantem? Kenapa kita sampai nggak teguran hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki? Dan biasanya mereka akan saling maafan ketika mereka ini lagi ada di luar rumah. Tapi ketika mereka kembali ke rumah, pertengkaran tersebut kembali terjadi. Mereka saling bentak satu sama lain, bahkan mereka ini sampai saling ngusir satu sama lain. Bahkan pada saat itu Tria mengaku bahwa selama dia tinggal di rumah tersebut, dia dan Benny ini jarang sekali berhubungan suami istri. Karena nggak tahu kenapa bawaannya, dia ini kayak ngerasa sebel sendiri setiap ngelihat wajah suaminya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sikapnya Benny kepada Tria ini kayak dingin. Dan komunikasi yang tidak berjalan baik itu pada akhirnya membuat hubungan rumah tangganya Benny dan juga Tria ini sempat agak renggang. Bahkan pada saat itu Benny juga sudah sempat sampai di satu titik di mana dia males pulang ke rumah. Jadi biasanya kalau dulu ketika dia pulang kerja itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore sudah sampai di rumah. Tapi ketika pertengkaran tersebut sering terjadi di antara dia dan juga Tria, Benny ini kalau pulang ke rumah itu pasti selalu di atas jam 8 malam. Dan setiap kali Tria mempertanyakan hal tersebut, ujung-ujungnya yang mereka bertengkar. Itulah yang pada akhirnya membuat Tria ini kayak males untuk menegur Benny. Ibaratnya kalau dia mau pulang ya syukur, kalau nggak mau pulang juga ya sudah. Bahkan ketika Benny sudah pulang ke rumah pun, Benny ini sama sekali tidak membuka ruang komunikasi kepada Tria. Jadi biasanya Benny ini akan langsung bebersih gitu kan, kemudian dia langsung masuk ke kamar dan dia tidur sampai keesokan harinya. Dan dalam masa-masa inilah kemudian Tria ini seperti merasa bahwa dia menghadapi segala sesuatu yang aneh di rumah tersebut sendirian, tanpa ada peran Benny di dalamnya. Dan tentu saja bagi Tria hal tersebut cukup menyiksa. Dan Tria bilang sekitar sebulanan ketika dia tinggal di rumah tersebut, pada saat itulah dia mulai bisa mengingat mimpi-mimpi yang dia dapatkan. Terkadang mimpi tersebut berubah menjadi buruk, tapi terkadang mimpi tersebut seperti mengandung potongan-potongan dari kisah hidup seorang perempuan yang sama sekali tidak Tria kenal. Dan yang harus kalian bayangkan adalah potongan-potongan kisah dari perempuan yang dilihat oleh Tria di dalam mimpinya itu urutannya acak ya. Jadi tidak menyambung, tidak urut satu sama lain. Dan setiap kali mimpi tersebut datang, Tria sama sekali tidak bisa melihat seperti apa rupa atau wajah dari sosok perempuan yang ada di dalam mimpi tersebut. Karena memang posisi perempuan tersebut di dalam mimpinya Tria itu seperti selalu membelakangi Tria sebagai seseorang yang memiliki sudut pandang. Jadi ibaratnya kalau Tria ini sedang bermimpi bahwa perempuan itu lagi lari sambil ketawa-ketawa di sebuah padang rumput gitu.
Nah, biasanya Tria ini hanya akan melihat bagian belakang saja dari sosok perempuan tersebut. Dan dari beberapa mimpi yang pernah datang ke dalam tidurnya Tria, pada waktu itu Tria mulai menyadari bahwa sosok perempuan yang ada di dalam mimpinya itu kulitnya sangat putih, kemudian tinggi dan langsing, rambutnya bergelombang dan warnanya agak coklat gelap. Tria hanya bisa mendengarkan suara tertawanya saja, tapi dia tidak pernah mendengar sosok perempuan tersebut bicara di dalam mimpi tersebut. Tapi ketawanya bukan ketawa serem ya, ketawanya itu kayak ketawa kita aja kalau lagi seneng gimana. Tapi meskipun pada saat itu mimpi yang didapatkan oleh Tria di awal-awalnya itu terkesan seperti sebuah mimpi yang indah, mimpi yang ceria, karena memperlihatkan sosok seorang perempuan muda yang berlari ke sana kemari gitu, sambil tertawa, sambil ya kayak bahagia gitulah. Tapi selalu saja mimpi tersebut diakhiri dengan sesuatu yang menyeramkan. Karena nggak tahu kenapa Tria ini seperti selalu merasa mimpi tersebut terpotong. Kemudian di akhir potongan tersebut pasti ada suara teriakan kesakitan yang dikeluarkan oleh perempuan tersebut tanpa ada visualnya ya. Dan tiba-tiba saja Tria ini seperti bisa merasakan seperti ada percikan darah yang menyembur ke arah wajahnya. Dan biasanya kalau mimpi tersebut sudah berujung seperti itu, Tria ini pasti akan langsung bangun dari tidurnya. Dan kalian harus bayangkan bahwa situasi seperti itu benar-benar harus Tria hadapi sendirian. Karena memang pada saat itu dia sama sekali enggan untuk ngadu sama Benny. Karena nggak tahu kenapa Tria ini ngelihat lama-kelamaan Benny ini kayak nggak mau diganggu oleh Tria. Jadi memang betul-betul keadaan rumah tangga mereka waktu itu dingin. Hampir tidak pernah terjadi komunikasi di antara mereka berdua ketika mereka ini ketemu di rumah. Dan pada saat itu Tria juga tidak berani menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Karena dia takut nanti orang tuanya justru akan merasa khawatir. Dia juga nggak mau cerita sama mertuanya karena dia ngerasa kayak sungkan lah ya. Bagaimanapun kan mereka ini hanya sekedar mertua dan Tria ini tidak terlalu dekat dengan mereka. Dan ketika sudah berjalan sekitar 2 bulan tinggal di rumah tersebut, Tria bilang gangguan yang dia dapatkan itu sudah mulai berani untuk memanifestasikan dirinya sebagai energi yang betul-betul mengganggu Tria di kehidupan nyata. Jadi pada saat itu Tria sering sekali mendengar suara barang yang tiba-tiba jatuh lalu pecah. Dia juga sering sekali mendengar televisi itu tiba-tiba menyala sendiri. Tria juga sering sekali mendengar seperti ada sesuatu yang jatuh dari tangga, tapi ketika dilihat itu nggak ada apa-apa. Tapi yang paling membuat Tria kesal adalah setiap kali dia mendengar seperti ada suara pintu yang dibuka atau ditutup, tapi dilakukannya dengan suara yang sangat keras. Jadi kan Tria ini kaget ya kadang-kadang kalau dia mendengar. Dan tidak hanya sampai di situ saja, yang paling mengerikan bagi Tria adalah dalam beberapa kesempatan dia sering melihat munculnya jejak kaki darah yang seolah-olah keluar dari pintu kamarnya, kemudian kayak melangkah meninggalkan jejak kaki gitu, yang pada akhirnya berhenti di bagian teras dari rumah tersebut. Dan setelah berhenti di teras, Tria tidak bisa melihat lagi jejak kaki tersebut mengarah kemana. Jadi seolah-olah kayak memang ya sudah berhentinya di sana. Dan awal-awal Tria merasa takut ketika dia melihat jejak darah tersebut. Karena dia berpikir mungkin saja itu adalah jejak darah manusia yang sedang terluka dan kebetulan masuk ke dalam rumahnya. Tapi satu hal yang kemudian membuat Tria sadar bahwa jejak kaki berdarah itu bukanlah milik seorang manusia. Karena pada suatu hari ketika Tria ini benar-benar mengikuti jejak kaki tersebut, Tria ini baru sadar bahwa lama-kelamaan jejak kaki darah tersebut seperti menghilang dari atas lantai tanpa dilap sama sekali. Jadi dia kayak pudar, kemudian lama-kelamaan menghilang dengan sendirinya. Dan memang biasanya jejak kaki berdarah tersebut akan muncul di atas jam 8 malam. Jadi ketika Tria ini sedang menghabiskan waktunya sendirian untuk menonton televisi di ruangan tengah. Dan karena hal tersebut memang sering terjadi di rumah itu, pada akhirnya ya sudah Tria jadi tidak pernah meluangkan waktunya lagi untuk menonton televisi ketika hari ini sudah malam. Karena dia ngerasa takut. Dan sebagai bayangan saja untuk kalian, supaya kalian ini bisa menggambarkan di dalam pikiran kalian seperti apa suasana rumah yang ditempati oleh Tria waktu itu. Jadi karena rumah tersebut adalah rumah lama, memang pondasi yang dimiliki oleh rumah tersebut itu lumayan tinggi. Kalian bayangkan ya, untuk menuju ke pintu utama dan masuk ke rumah tersebut, kita harus menaiki beberapa tangga dulu. Jadi memang posisinya itu agak tinggi. Tapi modelnya bukan rumah panggung ya, di bawahnya itu nggak blong, nggak kosong. Tapi betul-betul ada pondasi tanahnya.
Dan memang di bagian teras dari rumah tersebut, semenjak Tria dan Benny ini pindah ke sana, setaunya Tria memang sudah disemen rapat. Jadi sama sekali nggak ada ruangan untuk bisa menanam tanaman gitu. Nggak ada tanah-tanahnya sama sekali. Dan Tria ingat sekali pernah di suatu hari ketika dia betul-betul merasa emosi karena merasa dikagetkan dengan suara pintu yang tiba-tiba saja ditutup dengan sangat keras kan. Suaranya sampai brak gitu. Pada akhirnya waktu itu Tria memutuskan untuk mengkonfrontasi sosok yang dia pikir selama ini sudah mengganggu dia tapi tidak pernah bisa dia lihat. Jadi posisinya pada saat itu Tria ini berdiri di depan pintu yang betul-betul sudah tertutup, padahal sebelumnya terbuka. Kemudian dengan nada tinggi waktu itu Tria ini bilang, "Heh, kamu siapa? Jangan ganggu-ganggu saya kan gak ganggu kamu." Dan kalian tahu apa? Setelah Tria selesai mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba saja salah satu kaca yang ada di jendela depan rumah tersebut pecah. Benar-benar pecah berantakan, literally kacanya itu serpihan-serpihannya itu masuk ke dalam rumah tersebut. Dan semenjak saat itulah Tria bilang dia nggak berani lagi untuk ngebentak-bentak sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Dan biasanya ketika Tria ini mendapatkan momen-momen teror gaib yang ada di rumah tersebut, Tria ini hanya akan berlari ke dalam kamarnya untuk bersembunyi di sana selama beberapa saat. Dan semenjak saat itulah Tria baru menyadari bahwa apa yang sedang mengganggu dia selama ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Tapi meskipun begitu, karena memang Tria ini cenderung orang yang skeptis dengan segala sesuatu yang berbau gaib, pada akhirnya Tria ini memutuskan untuk tidak langsung mencari bantuan orang yang memang bisa membantu dia. Waktu itu Tria masih berpikir bahwa dia bisa menghadapi semuanya sendirian. Jadi bisa dibilang pada waktu itu Tria ini memasuki masa-masa di mana dia ini berusaha denial dengan gangguan-gangguan yang dia dapatkan. Dan di dalam proses tersebutlah pada akhirnya di suatu hari Tria mengalami sebuah mimpi yang betul-betul membuat dia trauma seumur hidup. Jadi waktu itu ketika Tria ini sedang tertidur, tiba-tiba saja Tria ini mendapatkan sebuah mimpi di mana di dalam mimpinya itu dia melihat ada seorang perempuan muda dengan seorang laki-laki muda itu seperti sedang bertengkar di dalam rumah yang ditempati oleh Tria dan Benny. Jadi latar rumahnya itu sama. Dan sekali lagi pada saat itu Tria sama sekali tidak mengenal salah satu pun di antara kedua orang tersebut yang ada di dalam mimpinya. Tria juga tidak bisa melihat secara jelas seperti apa wajahnya mereka. Yang jelas pada saat itu seolah-olah posisinya Tria di dalam mimpi tersebut adalah sebagai orang ketiga. Dan orang ketiga yang saya maksud di sini bukan orang yang ngerebut suami orang atau ngerebut pacar orang ya, bukan. Tapi dia melihat mimpi tersebut sebagai sudut pandang orang yang berbeda, yang tidak masuk di dalam cerita tersebut. Nah, waktu itulah kemudian Tria ini secara tiba-tiba saja melihat bagaimana laki-laki dan perempuan muda itu seperti sedang bertengkar hebat. Jadi mereka itu seperti sama-sama saling membentak satu sama lain dengan nada yang tinggi. Dan ketika mereka ini sedang bertengkar hebat, pada saat itu tiba-tiba saja Tria melihat laki-laki tadi itu langsung menarik rambut dari sosok perempuan tersebut. Dan karena mungkin cara menariknya terlalu keras dan juga mendadak, akhirnya tubuh dari perempuan muda itu terjatuhlah ke lantai. Tapi ketika kemudian perempuan tersebut terjatuh, cengkraman tangan laki-laki tadi sama sekali tidak lepas dari rambut perempuan tersebut. Jadi rambutnya tetap dipegang, kemudian ditarik dan diseret. Nah, pada saat itulah kemudian Tria melihat bagaimana laki-laki tersebut menyeret perempuan itu sampai ke sebuah ruangan. Dan di ruangan tersebutlah pada akhirnya laki-laki tadi berusaha untuk memaksa perempuan muda itu berdiri. Dan tanpa aba-aba dan sangat mengejutkan Tria, pada waktu itu tiba-tiba saja laki-laki tersebut seperti sengaja membenturkan kepala perempuan tadi di salah satu dinding yang ada di ruangan itu. Jadi bagian yang dibenturkan oleh laki-laki itu adalah kening dari perempuan tersebut ya. Dan laki-laki itu benar-benar membenturkan kepala perempuan itu dengan sangat keras. Karena Tria bisa mendengar suaranya dengan jelas. Dan tentu saja pada saat itu perempuan tersebut menjerit kesakitan berkali-kali. Dia minta ampun, dia minta maaf. Dia minta agar benturan tersebut dihentikan karena dia ngerasa kesakitan. Dan kalian bayangkan apa yang dilihat oleh Tria beberapa saat kemudian adalah dinding tersebut sudah dipenuhi oleh noda darah. Jadi ketika terus-menerus dibenturkan keningnya di dinding tersebut, bagian wajah dari perempuan muda tadi sebagian hancur. Jadi di bagian keningnya tuh kayak udah gak ngebentuk lagi. Tapi posisinya dia masih hidup. Jadi masih kayak ada suara-suara lirih yang dikeluarkan untuk minta tolong. Dan melihat semua pemandangan yang terjadi di depannya seperti nyata, tentu saja pada saat itu Tria akhirnya menjerit dengan sangat keras karena dia panik, tapi dia tidak bisa menggerakkan badannya untuk berusaha menolong perempuan tersebut.
Jadilah pada akhirnya yang bisa dilakukan oleh Tria waktu itu ya cuma berdiri di tempat sambil berteriak ketakutan. Dan kata Tria, ketika teriakannya itu sudah mulai melengking, pada saat itulah sebuah kejadian yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan kembali terjadi di depannya. Jadi pada saat itu menurut Tria, tiba-tiba saja apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu berubah drastis. Jadi kalau sebelumnya dia melihat ada sosok seorang laki-laki yang sedang membenturkan kepala seorang perempuan, nah pada saat itu juga nggak tahu gimana prosesnya, tiba-tiba saja yang sosok laki-laki tadi itu menghilang dari mimpi tersebut. Dan kalian tahu sosok perempuan yang sebelumnya nangis, minta-minta tolong, minta-minta ampun, itu tiba-tiba saja berubah wujudnya. Dia tidak terlihat lagi sebagai seorang perempuan muda yang cantik, yang wajahnya sendu, tapi pada saat itu dia merubah dirinya menjadi sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Pakaian yang dia pakai tetap sama, tapi sudah dipenuhi dengan noda darah. Dan pada saat itu situasinya, sosok perempuan yang wajahnya sudah sangat menyeramkan itu menoleh ke arah Tria. Dan sempat terjadi kontak mata beberapa saat di antara mereka. Dan dalam waktu beberapa detik tersebutlah pada akhirnya Tria ini bisa melihat dengan jelas bagaimana rupa dari perempuan yang sudah merubah wujudnya tersebut. Jadi seingatnya Tria pada waktu itu adalah sebagian dari kening perempuan tersebut sudah remuk. Jadi udah kayak masuk ke dalam dan di bagian tulang rahangnya di sini nih kayak udah nggak berbentuk lagi. Bahkan bola matanya itu kayak agak menonjol keluar, kayak pengen keluar dari tempatnya. Dan tentu saja pada saat itu bagian wajahnya sudah dipenuhi dengan darah. Dan tentu saja pada saat itu Tria kembali menjerit ketakutan. Dan anehnya di jeritan Tria yang kedua pada waktu itu situasi mimpinya kembali berubah. Jadi kalau sebelumnya dia melihat sosok perempuan yang sudah merubah dirinya menjadi sosok menyeramkan itu hanya berdiri sendirian sambil tersenyum ke arah Tria, pada saat itu akhirnya Tria seperti melihat ada sosok laki-laki yang sangat dia kenal itu berdiri di depan dari sosok perempuan menyeramkan tersebut. Jadi posisinya sosok laki-laki yang sangat dikenal oleh Tria itu seperti membelakangi dari sosok perempuan menyeramkan tadi. Jadi dia kayak menghadap langsung ke arah dinding. Dan pada waktu itu secara mendadak sosok perempuan tadi itu kayak menarik rambut dari sosok laki-laki tersebut. Dan dalam sepersekian detik kemudian dia melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh pria sebelumnya kepada diri perempuan itu. Jadi dia seperti sengaja membentur-benturkan kening dari pria yang ada di depannya berkali-kali dengan sangat keras di dinding yang sama. Dan ketika ketakutan itu semakin membuncah di hatinya Tria, pada saat itulah akhirnya Tria baru menyadari bahwa laki-laki yang sedang dibenturkan kepalanya itu adalah Benny, suaminya sendiri. Tria juga nggak tahu kenapa dia bisa lemot banget. Dia baru sadar kalau laki-laki itu adalah Benny. Dan menyadari hal tersebut tentu saja Tria panik dong. Jeritannya itu semakin gak karuan. Dia berusaha untuk memohon kepada sosok perempuan tadi untuk berhenti membenturkan kepala suaminya. Tapi dia sama sekali gak bisa berbuat apa-apa. Dan gak tahu kenapa ketika dia sudah memperhatikan kejadian tersebut beberapa saat, akhirnya Tria ini seperti merasa bahwa dia sedang bermimpi. Dan pada saat itulah Tria berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk bangun dari mimpi itu. Ayo bangun, ini cuma mimpi. Dan usaha yang dilakukan oleh Tria itu pada akhirnya berhasil. Dia betul-betul terbangun dari tidurnya. Tapi yang menjadi tidak lucunya adalah ketika kemudian Tria ini terbangun, Tria ini masih bisa mendengarkan suara yang sama dengan suara yang sebelumnya dia dengar di dalam mimpinya. Yakni suara seseorang yang sepertinya sedang dibentur-benturkan di dinding rumah. Jadi pada saat itu paniklah Tria kan. Karena dia ngerasa kenapa nih suaranya kok masih ada. Dan waktu itu Tria langsung memastikan keberadaannya Benny di atas kasurnya. Dia langsung menoleh ke arah sampingnya. Dan waktu itu kagetlah Tria ketika dia tahu bahwa Benny tidak ada di dalam kamar. Jadilah pada saat itu Tria langsung keluar dari dalam kamarnya. Dia berlari menuju ke ruangan tengah. Karena memang di dalam mimpinya tadi kan lokasi tempat di mana Benny ini dibenturkan kepalanya ya ada di ruangan tengah. Dan kagetlah pada saat itu ketika Tria ini sudah berada di ruangan tersebut, dia betul-betul melihat Benny sedang membenturkan kepalanya sendiri di dinding. Dan itu sampai berdarah-darah. Tapi yang jadi bedanya pada saat itu Benny membenturkan kepalanya sendiri. Dan gak ada sosok siapapun yang ada di sekitar dia. Dan posisinya pada saat membenturkan kepalanya, waktu itu Benny tetap memejamkan mata. Dan dia kayak orang yang gak kesakitan sama sekali gitu. Jadi kayak seolah-olah dia ini gak sadar telah melakukan hal berbahaya seperti itu. Dan tentu saja hal pertama yang berusaha dilakukan oleh Tria pada saat itu adalah menghentikan suaminya.
Jadi pada saat itu Tria ini langsung berlari ke arah Benny kan. Awalnya dia berniat ingin menarik badannya Benny dari dinding tersebut supaya dia berhenti membenturkan kepalanya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Tria justru merasa bahwa badannya Benny ini kayak benar-benar berat. Seolah-olah Benny ini kayak dipegangin oleh sesuatu yang menahan dia di sana. Dan Tria ini ngerasa nggak kuat untuk menarik paksa. Dan karena pada saat itu Tria menyadari bahwa sepertinya dia tidak bisa menolong Benny sendirian, pada akhirnya waktu itu Tria memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Dia mencari bantuan dari tetangga yang kebetulan memang pada saat itu beberapa masih ada yang di luar. Dan ketika beberapa orang tetangganya itu masuk ke dalam rumahnya mereka, pada waktu itu mereka berusaha untuk menarik Benny dari dinding tersebut. Dan kalian bayangkan pada saat itu Benny baru bisa dihentikan ketika badannya itu ditarik oleh sekitar 4-5 orang pria dewasa. Dan ketika Benny ini sudah berhasil ditarik, Benny ini langsung pingsan, dia langsung jatuh ke tanah dalam kondisi yang kening itu udah luka robek semua. Dan dinding itu posisinya udah darah semua. Dan pada saat itu yang bisa dilakukan oleh Tria adalah menangis. Dan mau tidak mau pada saat itu akhirnya Benny ini dibawa ke rumah sakit. Dan Benny ini sempat melalui masa-masa kritis. Dan setelah semua hal yang terjadi, pada akhirnya Tria ini memutuskan untuk bercerita kepada papa dan mama mertuanya tentang apa yang terjadi di rumah mereka. Dan tentu saja pada saat itu papa dan mama mertuanya Tria ini juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi memang pada saat itu mereka berjanji akan mendatangkan seseorang yang dianggap mampu untuk membersihkan rumah tersebut. Tapi memang orang tersebut tidak bisa langsung dipanggil karena memang membutuhkan waktu. Dan untuk sementara akhirnya Tria ini menginap dulu di rumah mertuanya sambil bolak-balik untuk menjenguk Benny ini di rumah sakit. Karena Benny ini sempat nggak sadarkan diri. Dan pada masa-masa itulah pada akhirnya Tria ini teringat dengan salah satu teman lamanya, kita sebut saja namanya adalah Laras. Jadi pada saat itu Tria memang sudah tahu bahwa Laras ini memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan dimensi astral. Tapi pada saat itu Tria tahu bahwa kapasitasnya Laras ini bukan sebagai seorang dukun atau paranormal. Jadi Laras ini memang tidak bisa membantu dia untuk membersihkan rumah tersebut. Hanya sekedar menjembatani komunikasi yang terjadi antara Tria dan juga sosok yang mungkin sedang marah di rumah itu. Tria ini kepengen tahu sebenarnya ada salah apa sih antara dia atau Benny yang pada akhirnya bisa trigger sosok yang menunggu rumah tersebut sampai dia itu kayak ngerasa marah banget. Ibaratnya kalau misalkan masih bisa diperbaiki, mereka ini ingin memperbaiki. Karena waktu itu Tria ini bersikeras bahwa dia tidak ingin pindah dari rumah itu. Dia tetap ingin tinggal di sana, tapi dalam kondisi yang aman dan tenang. Jadi dia kayak pengen berdamai dengan sosok yang memang sudah lama ada di sana. Dia nggak pengen cari masalah. Jadilah pada saat itu Tria menghubungi Laras, mereka ini telepon-teleponan beberapa saat, dan Tria ini meminta secara khusus supaya Laras ini mau datang ke rumah tersebut untuk melihat hal apa yang sedang terjadi. Dan untungnya memang pada saat itu Laras menyanggupi untuk datang ke sana, karena memang Tria ini meminta pun sambil terisak-isak. Dan singkat cerita pada saat itu akhirnya Laras dan Tria ini memutuskan untuk kembali menginap di rumah tersebut. Meskipun pada saat itu Benny belum pulang dari rumah sakit. Jadi hanya ada mereka berdua di rumah itu ya. Dan di hari pertama, di siang sampai sore harinya, memang Laras ini belum bisa mengidentifikasi sebenarnya sosok apa sih yang ada di rumah tersebut. Yang mungkin sudah merasa terganggu dengan keberadaannya Tria dan juga Benny. Tapi pada saat itu memang semenjak kedatangannya Laras ketika dia menginjakkan kaki di rumah tersebut, dia sudah bisa merasakan bahwa rumah itu sepertinya diselimuti oleh sebuah energi yang penuh dengan kemarahan. Jadi siapapun orang yang ada di rumah tersebut, bawaannya pasti akan gak enak, pasti pengennya kayak marah-marah terus. Karena asal kalian tahu saja ya guys, nggak semua energi, entitas atau residual energi itu bisa langsung kita lihat. Meskipun pada saat itu posisinya kita ini adalah seseorang yang sensitif atau memang terbiasa melihat hal-hal gaib. Ada yang namanya proses untuk membuka mata batin. Ada yang namanya proses untuk memfilter energi di sekitar kita. Jadi untuk menemukan sosok yang kita inginkan itu nggak gampang. Nggak hanya sekedar kita buka mata, kita nengok, kita bisa ketemu sama sosoknya. Nggak sesimpel itu. Dan ketika Laras ini merasa dia belum bisa menemukan sosok tersebut di saat pagi, siang, sampai sore, pada akhirnya waktu itu Laras memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Dan di malam harinya, selepas sholat maghrib, pada saat itu Laras ini meminta izin kepada Tria untuk dibiarkan sendirian di dalam kamar utama yang biasanya dijadikan tempat tidur oleh Benny dan juga Tria. Dan pada saat itu Laras mengingatkan Tria untuk tidak mengganggu dia dulu beberapa saat. Karena memang pada saat itu Laras ingin melakukan sesuatu yang biasanya memang harus dia lakukan ketika dia ingin berusaha membuka komunikasi dengan
dengan sosok yang sedang dia cari. Ibaratnya pada saat itu Laras ini seperti ingin mengheningkan hatinya sendiri supaya bisa lebih fokus. Dan pada bagian ini kita akan mulai mendengarkan cerita ini melalui point of view-nya Laras ya. Jadi kita tinggalkan Tria. Satu hal yang harus kalian garis bawahi adalah sebelum Laras ini mengheningkan dirinya sendiri di dalam kamar utama, pada saat itu Laras ini sudah sempat bertanya kepada Tria tentang latar belakang dari rumah tersebut. Dan pada waktu itulah akhirnya Laras tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah lama yang memang didapatkan dari warisan turun-temurun. Dan jujur saja pada saat itu memang Laras ini merasa bahwa energi kemarahan yang layernya seperti mencengkram keberadaan rumah itu sepertinya berasal dari energi lampau. Jadi apapun yang ada di rumah itu kemudian merasa terganggu atau marah, itu sepertinya berasal dari zaman-zaman dulu. Bukan zaman di mana Laras dan Benny ini lahir ataupun hidup. Dan pada saat itu Laras ini mulai berpikir bahwa apakah sebenarnya yang terjadi di rumah itu ada kaitannya dengan masa lalu yang pernah terjadi di dalam rumah tersebut. Tapi ketika Laras ini berusaha untuk mengemukakan pendapatnya, waktu itu Tria bilang dia nggak tahu apa-apa. Karena kan pada saat itu dia hanya tahu informasi sekedarnya saja yang memang diberikan oleh papa mertuanya. Jadilah pada saat itu Tria cuma bisa menceritakan berbagai macam pengalaman mistis yang dia lalui di rumah tersebut beserta juga dengan mimpi-mimpinya. Dan setelah Laras memutuskan untuk mengheningkan hatinya sejenak untuk mencari fokus, berusaha untuk membuka jendela komunikasi gitu kan di dalam kamar utama miliknya Benny dan juga Tria, kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, sekitar jam 9 malam, pada saat itu akhirnya Laras ini keluar dari kamar tersebut dan mengajak Tria ini untuk bicara. Tapi memang pada saat itu situasinya ketika Laras ini mengajak Tria bicara, Laras berusaha sebisa mungkin agar suasana yang tercipta itu tidak terlalu tegang. Karena dia nggak mau membuat Tria ini semakin ngerasa takut. Jadilah pada saat itu akhirnya Laras ini mengajak Tria untuk ngobrol bareng di ruangan TV sambil nonton televisi. Jadi posisinya pada saat itu Laras dan juga Tria ini kayak duduk barengan di sofa. Dan di depan mereka itu ada sebuah layar televisi yang cukup besar. Dan Laras mengawali pembicaraan mereka itu dengan candaan awalnya. Jadi mereka ini seperti ngobrol-ngobrolin hal ringan dulu tentang rumah tersebut. Barulah sekitar setengah jam kemudian Laras ini mulai bilang sama Tria. Yang kurang lebih isinya adalah, Tria, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu. Tapi mungkin nanti apa yang akan kamu lihat ini akan menimbulkan ketakutan di dalam dirinya kamu. Semisal kamu siap dengan resikonya, maka akan saya tunjukkan. Tapi semisal kamu tidak siap, maka tidak akan saya tunjukkan. Tapi saya juga tidak bisa menjamin sih, apakah hal yang ingin saya tunjukkan ini bisa kamu lihat atau tidak. Dan karena pada saat itu Tria mengaku dia sudah ngerasa muak dengan segala sesuatu yang terjadi di rumah tersebut kan. Pada akhirnya meskipun merasa takut, akhirnya Tria ini memutuskan untuk menerima segala konsekuensinya. Karena segala sesuatunya sudah terlanjur juga, dia sudah sering diganggu oleh hal-hal yang tidak logis di rumah tersebut. Hingga pada akhirnya waktu itu Tria bilang kepada Laras, silakan tunjukkan. Dan akhirnya pada saat itu Laras memutuskan untuk mematikan televisi yang sedang menyala di depan mereka. Dan saya ingin kalian bayangkan bahwa yang namanya televisi ketika dimatikan, itu kan bayangan apapun yang ada di depan si layar televisi itu pasti akan dipantulkan oleh layar hitam tersebut kan. Nah, ketika layar televisi tersebut sudah berubah menjadi hitam, pada saat itulah akhirnya Laras dan Tria melihat dari kejauhan di salah satu sudut pintu yang ada di belakang ruangan TV, itu muncul sosok seorang perempuan berpakaian yang sudah dipenuhi dengan noda darah, rambutnya panjang lepek, dan di bagian wajahnya itu hancur sebelah. Karena memang pada saat itu wajahnya itu penuh dengan luka. Dan tulang wajahnya itu kayak udah remuk, kayak udah gak karuan bentuknya. Dan posisinya pada saat itu penampakan dari sosok perempuan tersebut itu kayak mengambang beberapa senti. Dia kayak agak mengintip, jadi dia hanya menunjukkan kayak sebagian badannya saja. Kemudian beliau ini seperti sengaja menatap ke arah Tria maupun ke arah Laras. Jadi seolah-olah pada saat itu sosok tersebut juga memang sudah tahu kalau misalkan Laras ini membawa Tria untuk bisa melihat sosok dia. Dan pada saat itu Tria seperti kehilangan seluruh tenaganya. Jadi alih-alih dia berteriak ketakutan, pada saat itu yang bisa dilakukan oleh Tria adalah dia menundukkan wajahnya gini sambil nangis sesenggukan. Dan waktu itu yang bisa dilakukan oleh Laras adalah mengusap punggungnya Tria. Dan Tria ini kayak pegangan dengan sangat kencang di tangannya Laras.
Dan waktu itulah dengan suara yang sangat pelan Laras bilang kepada Tria, saya sudah menunjukkan dia kepada kamu. Karena memang secara langsung dia kepengen supaya kamu bisa melihat sosoknya dia. Jadi memang pada intinya sosok tersebut sudah mengizinkan orang yang ada di sekitarnya untuk bisa melihat dia. Itulah kenapa Laras bisa membantu Tria untuk melihat sosok tersebut. Jadi kalian jangan berpikir bahwa seseorang itu bisa dengan mudah dibuka begitu saja mata batinnya ya. Enggak sama sekali. Kalau misalkan sosok yang ada di sekitar mereka memang tidak mengizinkan kalau misalkan mereka ini dilihat oleh manusia, ya hal tersebut tidak akan mudah terjadi. Kecuali kalau misalkan orang tersebut memang sudah memiliki bawaan kesensitifan tersendiri di dalam dirinya. Itu sudah beda cerita. Dan setelah berlalu beberapa saat, pada akhirnya Laras ini mengajak Tria untuk pindah ke ruangan kamar utama. Karena memang pada saat itu masih ada banyak hal yang ingin Laras utarakan kepada Tria. Dan mereka memang membutuhkan tempat yang jauh lebih aman dan juga nyaman. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kemudian Laras membawa Tria ini masuk ke dalam kamar tersebut, posisinya hantu perempuan itu memang sudah menghilang. Dan kalian harus tahu bahwa hubungan Tria dan Laras ini, meskipun mereka tidak selalu berkomunikasi, tapi mereka ini saling percaya satu sama lain. Karena mereka ini kan kenal sudah lama. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu, meskipun Tria sendiri sempat mengalami hidup yang skeptis dengan hal-hal gaib, tapi dia selalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Laras. Karena dia tahu bagaimana kemampuan Laras yang selama ini sering menghadapi hal-hal seperti itu di dalam hidupnya. Dan kurang lebihnya hal yang dikatakan oleh Laras pada saat itu kepada Tria di dalam kamar adalah, sosok perempuan yang tadi dilihat oleh Tria itu adalah sosok yang selama ini merasa tidak suka dengan keberadaannya Tria dan juga Benny di rumah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena sosok hantu perempuan itu merasa kalau Benny memiliki kemiripan wajah dengan seseorang yang pernah berada di dalam masa lalu dari hantu perempuan tersebut. Dan kebetulan masa lalu yang dimiliki oleh hantu perempuan tersebut memang tidaklah baik. Jadi rasa dendam itu seperti masih tersimpan di dalam hati dari hantu perempuan tersebut kepada sosok laki-laki yang ada di dalam masa lalunya. Dan karena memang laki-laki itu memiliki kemiripan dengan Benny, jadi ibaratnya saat itu sosok hantu perempuan tersebut seperti ingin melampiaskan, ingin membalaskan dendamnya kepada Benny, yang dia anggap itu adalah pria yang dulu ada di masa lalunya. Kok bisa seperti itu? Satu hal yang harus kalian ketahui guys, yang namanya residual energi, entitas, mereka sama sekali tidak menyadari tentang terjadinya perputaran waktu. Jadi mereka itu nggak sadar kalau misalkan mereka ini sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Mereka tuh kayak ngerasa benar-benar hanya stuck di satu waktu, dan dia menganggap waktu-waktu yang sudah berlalu itu adalah ya sama dengan waktu di mana dulu dia hidup. Itulah mengapa sosok hantu perempuan tersebut menganggap kalau Benny ini adalah pria yang ada di masa lalunya. Dia sama sekali nggak kepikiran kalau Benny ini cuma mirip dengan pria tersebut. Dan karena Benny ini datang ke rumah itu dengan Tria, yang notabene adalah istrinya, kemarahan yang ada di dalam hatinya hantu perempuan tersebut semakin membesar. Itulah yang kemudian membuat hantu perempuan tersebut kayak nggak berhenti-berhenti mengganggu Tria dan juga Benny. Dan pada saat itulah Laras akhirnya bilang kepada Tria bahwa setelah mereka ini berkomunikasi, pada akhirnya Laras tahu bahwa sosok hantu perempuan tersebut namanya adalah Lisa. Jadi Lisa ini mungkin usianya ketika dia meninggal dunia itu sekitar 22 atau 23 tahunan. Dia adalah seorang gadis blasteran, wajahnya sangat cantik, kemudian tubuhnya juga tinggi semampai. Tapi mungkin kalau secara detail saya akan bahas sosoknya Lisa ini suatu hari nanti, ketika mungkin memang kita bisa mengadakan edisi khusus untuk Lisa ya. Tapi kembali lagi ke cerita. Pada saat itu Laras sempat bilang kepada Tria, di dalam komunikasi yang terjadi antara Laras dengan sosok Lisa tersebut, mereka sempat berdebat. Karena memang pada saat itu, Lisa ini menganggap bahwa Benny ini adalah pria dari masa lalunya. Lisa nggak percaya tuh dengan hal-hal yang disebut mirip atau apa, dia nggak percaya, bullshit bagi Lisa. Tapi Laras ini berusaha untuk meyakinkan Lisa, Lis, kamu itu sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Dan coba kamu rasakan energinya Benny. Benny itu bahkan belum lahir ketika kamu meninggal dunia. Jauh setelah kamu meninggal dunia, Benny itu baru lahir. Jadi nggak mungkin kalau misalkan Benny ini adalah pria yang kamu kenal di dalam masa lalu kamu. Dan setelah hal tersebut dibahas, pada akhirnya
pelan tapi pasti energi amarahnya Lisa itu seperti agak menurun. Mungkin pada saat itu Lisa juga baru menyadari bahwa, oh ya, bisa jadi hal tersebut terjadi. Lalu kenapa pada saat itu Lisa sangat marah dengan sosok pria yang wajahnya mirip dengan Benny di masa lalunya? Karena sayangnya memang pada saat itu, di dalam masa lalunya ketika Lisa ini masih hidup, sosok pria tersebutlah yang mengakhiri hidupnya Lisa dengan cara yang sangat tragis. Dan Laras bilang kepada Tria bahwa dari residual memorinya Lisa, memang bisa dipastikan bahwa omongannya Lisa itu tidak bohong. Bahwa betul pernah ada satu pria yang wajahnya sangat mirip dengan Benny, hanya beda kayak model rambutnya doang. Dan Benny ini kayak lebih tinggi sedikit dari pria tersebut, yang sepertinya memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lisa ketika Lisa ini dulu masih hidup. Jadi ada beberapa memori di mana mereka ini kelihatan kayak lagi jalan-jalan, tertawa bersama, bermesraan di dalam satu ruangan. Mereka sangat akrab satu sama lain. Tapi nggak tahu kenapa, Laras ini merasa bahwa hubungan yang terjalin antara Lisa dengan pria tersebut sepertinya adalah sebuah hubungan yang terlarang. Karena energi mengendap-endap, energi menyembunyikan sesuatu, itu terasa dengan jelas. Tapi latar tempat di mana mereka ini melakukan berbagai kegiatan mesra-mesra itu memang ada di rumah tersebut. Rumah di mana tempat Tria dan juga Benny ini tinggal. Dan waktu itu posisinya Lara sama sekali belum tahu apa sih hubungan yang sebenarnya terjadi antara rumah tersebut dengan kisah masa lalunya Lisa. Dan karena rumah tersebut dimiliki oleh keluarganya Benny, otomatis Laras ini juga sempat kepikiran dong, apakah masalah tersebut juga ada hubungannya dengan latar belakang kakek buyutnya Benny atau tidak? Tapi terlepas dari itu semua, di dalam residual memorinya Lisa pada saat itu, Laras ini melihat bahwa di suatu hari terjadi sebuah pertengkaran hebat di antara Lisa dan juga prianya. Dan pertengkaran tersebut pada akhirnya membuat pria itu seperti tertrigger emosinya. Jadi dia kayak main fisik kepada Lisa, dipukulin, hingga pada akhirnya Lisa ini rambutnya ditarik dan diseret. Dan ketika kemudian mereka sampai di sebuah ruangan, pada saat itu secara mendadak Lisa ini dipaksa berdiri oleh pria itu. Kemudian kepalanya langsung dibentur-benturkan beberapa kali dengan sangat keras di salah satu dinding. Dan dibenturkannya tuh betul-betul menggunakan hati ya, maksudnya hati yang penuh dengan amarah. Bahkan pada saat itu sosok perempuan tersebut sempat minta ampun, minta maaf. Dia berusaha meminta agar laki-laki itu berhenti untuk membenturkan kepalanya karena itu kerasa sangat sakit. Tapi laki-laki itu tetap melakukan hal yang sama puluhan kali hingga pada akhirnya tulang-tulang wajah perempuan tersebut itu betul-betul remuk. Dan dinding yang ada di depannya, tempat di mana dia dibenturin itu udah darah semua. Hingga sampai di satu titik mungkin ketika pria tersebut merasa capek kan, dia akhirnya melepaskan cengkraman tangannya dari rambut perempuan itu. Dan akhirnya memang tubuh perempuan itu jatuhlah lunglai di atas lantai dengan kondisi yang udah gak karuan. Tapi dia masih hidup. Karena pada saat itu Laras melalui residual memorinya Lisa ya, itu masih bisa mendengarkan suara Lisa dengan sangat lirih meminta pertolongan. Dan kalian tahu apa? Pada saat itu sosok laki-laki yang baru saja membenturkan kepalanya Lisa itu berjalan dengan santai menuju ke teras. Dan pada saat itu dia minum minuman. Jadi minumannya tuh kayak di dalam botol kaca gitu. Dan sembari minum, pria itu juga kayak menghisap cerutunya. Dan itu nggak sebentar loh jarak waktunya. Mungkin sekitar 15 sampai setengah jam lah. Dan ketika hal tersebut sudah selesai dilakukan oleh pria tersebut, dia kembali masuk ke dalam. Dia memastikan kondisinya Lisa dengan menggunakan ujung sepatunya. Jadi kayak wajahnya tuh di twil gitu pakai ujung sepatunya. Dan pada saat itu posisinya Lisa masih hidup. Meskipun sebelah matanya itu udah letaknya udah gak karuan, tapi dengan sebelah matanya itu dia masih bisa melihat sosok laki-laki tersebut. Dan Lisa ini sempat minta tolong dengan suaranya yang udah gak kedengeran sama sekali. Tapi alih-alih mendapatkan pertolongan dari pria itu, Lisa ini justru ditarik kakinya, dia diseret, sampai pada akhirnya mereka berhenti di bagian teras. Dan dari apa yang dilihat oleh Laras melalui residual memorinya Lisa pada saat itu, bagian depan teras rumah tersebut di zaman dulunya itu ternyata belum disemen. Jadi ada sebagian dari teras tersebut yang masih berupa kayak tanah merah yang gembur gitu, yang mungkin awalnya memang disiapkan untuk media menanam tanaman atau apalah gitu ya di sana.
Dan di bagian tanah tersebutlah pada akhirnya secara langsung Lisa melihat bagaimana laki-laki tadi menggali dengan menggunakan cangkul sampai kemudian tercipta sebuah lubang yang cukup dalam. Dan pada saat itu Lisa bilang, dia merasa seperti sudah bisa menebak bahwa selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan akan dikubur hidup-hidup untuk menyembunyikan jejak. Dan benar saja ketika kemudian lubang tersebut sudah selesai digali, dengan wajah dinginnya, laki-laki itu lanjut menarik kakinya Lisa, sampai kemudian Lisa ini masuk ke dalam lubang tersebut. Dan karena memang Lisa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah kehabisan tenaga dan juga darah, pada akhirnya ketika dia jatuh ke dalam lubang tersebut, dia bahkan tidak bisa merubah posisinya. Jadi dia itu terjatuh dalam posisi yang agak meringkuk tapi agak tertelungkup gitu. Jadi posisinya wajahnya itu kayak menghadap ke arah tanah. Dan pada saat itu Lisa bilang dia tidak sempat melakukan hal apapun. Dia cuma bisa nangis, dia cuma bisa mengharapkan keajaiban Tuhan. Tapi kemudian Lisa mulai merasa bahwa sepertinya ada tumpukan tanah yang jatuh di atas badannya. Dan pada saat itulah Lisa mulai menyadari bahwa sepertinya saat itu dia mulai dikubur hidup-hidup oleh pria tadi. Dan Lisa mengaku bahwa satu-satunya hal terakhir yang bisa dia rasakan dalam proses tersebut adalah dia sesak nafas. Dia kesulitan untuk bernafas, seluruh badannya tuh seperti kejang beberapa saat, hingga pada akhirnya rekaman residual memori dia berhenti merekam. Dan ya, memang pada saat itu akhirnya Lisa ini meninggal dunia. Dan mirisnya adalah dia meninggal dunia dalam keadaan dikubur hidup-hidup, dan dia dimakamkan secara tidak layak di teras rumah tersebut. Hingga mungkin kemudian setelah zaman berlalu, teras rumah tersebut diputuskan untuk ditutup keseluruhan dengan menggunakan coran semen di keramik, hingga pada akhirnya mungkin memang tidak ada yang tahu bahwa di bawah teras tersebut terbaring satu jenazah yang nyawanya direnggut secara tragis oleh seorang pria yang sampai saat itu mereka belum tahu siapa. Dan memang ada pembicaraan yang terjadi di antara Laras dan juga Lisa di dalam komunikasi mereka. Tapi mungkin tidak bisa Laras sampaikan di dalam ceritanya Tria ini secara lebih detail. Tapi kurang lebih yang bisa disampaikan oleh Laras adalah pada intinya Lisa bilang kepada Laras bahwa dia tidak akan pernah mau pindah dari rumah tersebut. Selamanya dia ingin tetap berada di sana karena dia percaya bahwa suatu hari nanti secara energi pria yang pernah memperlakukannya dengan cara kejam itu pasti akan datang ke rumah tersebut. Dan Lisa ini pengen membalaskan dendamnya kepada pria tersebut. Meskipun dia sendiri juga nggak tahu caranya gimana. Tapi dia kayak ngerasa marah aja gitu. Marahnya kayak belum bisa hilang. Bahkan di dalam komunikasi tersebut, Lisa ini sempat mengucapkan sebuah kalimat yang sebenarnya cukup mengerikan juga. Yang kurang lebihnya adalah, saya ingin menunggu pria itu datang. Dan ketika pria itu datang, dengan tangan saya sendiri, saya akan menyeret kaki pria itu untuk masuk ke neraka bersama saya. Dan mungkin kalau bahasa manusianya sekarang, Lisa ini sempat kayak ya minta maaf juga kepada Tria. Karena dia sempat salah sangka, karena sebelumnya dia mengira Benny adalah laki-laki yang pernah ada di dalam masa lalunya. Dan karena hal tersebut, Lisa ini kan sempat melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Benny. Bahkan sempat membahayakan nyawanya Benny. Dan untuk hal tersebut, Lisa mengaku bahwa nanti-nantinya di masa depan dia berjanji dia tidak akan mengganggu keluarganya Tria dan Benny lagi asalkan dia tidak dipindahkan dari rumah itu. Dia hanya akan bergentayangan di rumah tersebut selamanya sampai dia nanti sirna, tapi dia berjanji keberadaannya sama sekali tidak akan mengganggu Tria, Benny ataupun anggota keluarganya yang lain. Dan ya setelah pembicaraan antara Laras dan Tria itu terjadi, pada saat itu akhirnya Laras ini menyarankan Tria untuk bisa mencari jasa seseorang yang memang mampu untuk membersihkan rumah tersebut tanpa harus mengusir keberadaannya Lisa. Karena selain Lisa juga sudah berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu siapapun yang ada di rumah tersebut, untuk mengusir energi lama dan besar seperti Lisa, itu bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Dan untungnya memang saat itu saran yang diberikan oleh Laras kepada Tria bisa ditampung dengan baik, hingga pada akhirnya waktu itu Tria ini hanya mengadakan pengajian saja selama seminggu berturut-turut di rumahnya. Dan Tria sendiri mengaku bahwa setelah itu dia sama sekali tidak pernah lagi mendapatkan teror-teror mistis yang menyeramkan di rumah tersebut. Meskipun sesekali Tria juga pernahlah masih mendengar suara seperti seseorang yang membuka atau menutup pintu
tapi suaranya itu tidak lagi dibanting. Sudah jauh lebih sopan, sudah jauh lebih pelan daripada sebelumnya. Dan pada saat itu Tria bilang kepada Laras, mungkin itu adalah solusi terbaik bagi mereka berdua. Mereka berdua tinggal di tempat yang sama, tapi sama-sama saling menghormati dan menjaga batasan di antara dimensi mereka masing-masing. Dan kalau kalian mengira bahwa cerita tersebut sudah berhenti sampai di sini, kalian salah, karena masih ada kelanjutannya sedikit. Jadi setelah kejadian tersebut berlangsung, sekitar beberapa bulan kemudian ketika posisinya Laras ini sudah berada di rumahnya, Tria juga sudah berada di rumah tersebut, pokoknya mereka sudah terpisah lah ya. Nah pada saat itu tiba-tiba saja Tria ini mengirimkan sebuah pesan kepada Laras yang isinya adalah sebuah foto. Dan ketika dilihat oleh Laras, foto tersebut ternyata adalah sebuah lukisan cat minyak yang rupanya ditemukan oleh Tria di salah satu gudang di rumah papa mertuanya. Jadi pada saat itu mereka ini kayak lagi bebersih gitu ya di area gudang. Dan ketika Tria ini menemukan lukisan tersebut, Tria ini sempat bertanyalah kepada papa mertuanya, yang di dalam lukisan ini siapa, Pak? Dan pada saat itulah akhirnya papa mertuanya Tria ini menjelaskan kepada Tria bahwa orang yang ada di dalam lukisan tersebut adalah bapak dari bapaknya Benny ketika masih kecil, kemudian dua orang dewasa, sepasang suami istri yang waktu itu sedang berdiri di belakang sosok bapak dari bapaknya Benny yang masih kecil itu adalah orang tua dari bapaknya Benny. Jadi kalian udah kebayang nggak? Ibaratnya dengan kata mudahnya itu kakek buyutnya Benny lah. Hanya saja memang ketika di dalam lukisan tersebut sosok mereka ini masih digambarkan ya setengah bayak lah. Dan ketika melihat lukisan tersebut, Tria merasa kok orang ini mirip banget dengan wajahnya Benny. Dan pada saat itulah secara kebetulan juga papanya Benny ini bilang kepada Tria bahwa memang dari seluruh garis keturunan keluarga mereka, Benny ini wajahnya yang paling mirip sekali dengan kakek buyutnya. Dan waktu itu Tria ini perasaannya langsung kayak deg gitu. Apakah orang ini yang memiliki hubungan di masa lalu dengan sosok hantu perempuan yang ada di rumah mereka? Tapi pada saat itu Tria kan gak berani ngomong apa-apa sama papa mertuanya, karena dia kan gak punya bukti, nanti jatuhnya kayak fitnah pula. Itulah kenapa pada akhirnya Tria memutuskan untuk mengirim foto dari lukisan tersebut kepada Laras. Dan benar saja, Laras pun merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Tria, bahwa sosok dari kakek buyutnya Benny itu wajahnya sangat mirip dengan Benny. Bisa dibilang mungkin sekitar 70% mirip dengan Benny. Hanya ya seperti yang saya bilang tadi, hanya berbeda bagian rambutnya saja dan juga tinggi badannya. Lalu yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah benar Lisa memiliki hubungan dengan kakek buyutnya Benny ketika mereka dulu masih hidup? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang bisa menjawab karena memang pada akhirnya kisah tersebut sama-sama dibawa tiada oleh kedua orang tersebut sampai ke liang lahat. Meskipun memang secara kepantasan Lisa ini sama sekali tidak dimakamkan dengan baik oleh seseorang yang sudah meniadakan dia. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah yang ingin saya sampaikan kepada kalian ini. Dan pembelajaran yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah, mungkin ini bukan pembelajaran ya, lebih ke sekedar saran. Bagi kalian yang mungkin ingin pindah ke sebuah rumah yang sudah lama berdiri, maksudnya bukan rumah yang kalian dadak ngebangun gitu. Ini khusus untuk kalian yang memang ingin pindah ke rumah yang sudah lama tidak ditempati. Ada lebih baiknya kalian explore dulu rumah tersebut. Jadi jangan langsung pindah sekaligus. Contohnya, kalian datang ke rumah tersebut, habiskan waktu kalian di sana sekitar sejam, 2 jam untuk berkeliling rumah tersebut. Ya mungkin kalian bisa ngeliat-ngeliat area rumah itu, bagian dalamnya seperti apa, bagian halamannya juga seperti apa. Karena dengan melakukan hal kecil seperti itu, sebenarnya secara tidak sadar, kalian ini sedang berusaha untuk mematchingkan energi kalian dengan energi apapun yang sebenarnya waktu itu sudah lama ada di tempat tersebut. Dan setelah kita mungkin merasa sudah mulai nyaman dengan rumah itu, kita habiskanlah waktu setengah hari di sana dengan bebersih, ngebersihin jendela, nyapuin lantai, sambil mungkin di dalam hati kalian itu kayak berbisik, kita tinggal bareng ya. Siapapun kamu, apapun kamu yang ada di rumah ini, kita saling menghormati. Saya tidak akan mengganggu urusan kamu dan sebaliknya saya harap kamu tidak mengganggu urusan saya.
Dan ketika kalian merasa bahwa energi kalian itu disambut dengan baik, ibaratnya kalian gak ngerasa yang aneh-aneh di rumah tersebut. Kalian ini kayak ngerasa adem, kayak ngerasa nyaman ketika ada di sana. Barulah kalian bisa pindah ke rumah tersebut secara full time. Karena ada satu hal yang harus kalian ketahui. Terlepas kalian mau percaya atau tidak. Tapi yang namanya bangunan lama, itu pasti menyimpan banyak cerita di dalamnya. Dan terkadang cerita-cerita tersebut seperti terserap di setiap bagian dinding dari rumah itu. Dari zaman ke zaman, dan kita sebagai orang baru itu nggak mungkin bisa menghapuskan, menghilangkan semua rekaman-rekaman yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menghormati dan tentu saja mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah tersebut, baikkah atau burukkah. Dan satu pesan saya ketika kalian merasa tidak nyaman di sebuah rumah, pilihannya hanya dua, menghindari energi tersebut, supaya energi kalian bisa terselamatkan. Lalu pilihan yang kedua adalah menghadapi energi tersebut dengan menjadi alpha di rumah kita sendiri. Manusiawi kalau takut, tapi kita nggak boleh kalah secara energi. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu titipkan doa untuk siapapun atau apapun energi yang ada di sekitar kalian. Supaya energi-energi tersebut bisa ikut terbawa positif ketika kita ikut mendoakan keberadaan mereka. Dan di akhir kisah ini, kalau kalian tertarik, kapan-kapan kita akan membahas sosoknya Lisa. Karena ketika kisah ini kemudian saya ceritakan kepada kalian, jujur saja energinya Lisa ini bisa saya rasakan. Karena berkali-kali saya juga merasakan tekanan yang luar biasa. Kalau kalian ngeh dengan video saya ini, ada beberapa titik-titik di mana kayak suara saya agak turun naik gitu ya, karena saya sedang berusaha untuk menahan energinya beliau. Dan setelah selesai mendengarkan semua kisah ini, apakah kalian sudah bisa menebak sebenarnya kisah ini miliknya siapa? Dan ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.